Selamat sore ya teman-teman. Nah, kemarin ada pertanyaan dari grup Telegram. Apa sih alasannya saya memilih tiga supply ini? Yang atas, yang tengah, dan yang bawah. Ya, dari Mas Abu Kenzi kalau nggak salah kemarin. Ini kita akan coba bahas ini dari awal ya. Kenapa kok bisa ketemu tiga supply ini? Dan di salah satu supply pun saya kasih keterangan sebelum ada tanda penolakan jangan di sell. Nah, kita coba lihat marketnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini sudah saya gambar ulang ya. Dan Mas bisa lihat di sini grafiknya bahwa oke, ini ada yang hitam-hitam ya. Hitam-hitam ini, titik-titik hitam ini akan saya kasih titik-titik merah. Iya Mas. Titik hitam itu saya ganti dengan titik merah. Oke. Lalu titik biru tetap titik biru. Nah, ini harus dimengerti dulu. Pertama-tama di gambar sebelumnya itu kan ada gambar ini teman-teman. Yang warna hitam ini ya. Dari atas ke bawah. Ini adalah trading range. Trading range dari mana? Dari sini ke sini. Ini warnanya hitam. Ya, seperti ini. 50%-nya akan saya kasih tipis dulu. Ya, ini hitam. Oke. Nah, dari range yang besar ini teman-teman. Range sebelumnya mana? Ini. Trading range sebelumnya ini. Jadi ceritanya kalau yang ini, range yang di sini, ini market sudah koreksi. Oke. Market sudah koreksi, terjadi koreksi. Nah kalau yang ini, ya, kenapa dari merah ini hanya naik sedikit? Oke. Lalu next merahnya di bawah. Ya, sebabnya apa? Sebabnya karena waktu dia break di sini teman-teman. Breaknya di mana? Ini. Ini tidak terjadi koreksi yang berarti. Berarti belum bisa kita sebut as a pullback. Kita belum bisa sebut dia as a pullback. Jadi sepanjang jalur high to lower low ini, saya menganggapnya dia adalah satu gerakan impulsif. Satu gerakan yang impulsif. Nah, dari satu gerakan impulsif dari atas ke bawah ini, saya akan cari ya area yang oke untuk menempatkan supply, teman-teman. Menempatkan supply dari trading range yang terbaik adalah 50% ke atas atau area premium. Premium ya, teman-teman. Nah, ini ketemulah supply yang di atas ini. Ini, Mas. Lalu di premium lagi ada zona lagi ini. Ya. Jadi untuk mencari supply atau demand itu tolong jangan asal supply, jangan asal demand. Yang sini nanti saya bahas. Kita cek dulu ya ini ya. Jadi saya boleh bilang kalau teman-teman tentukan supply demand ya. Tentukan supply demand. Pertama trennya dulu. Naik atau turun. Karena apa? Kalau naik berarti Anda fokus ke demand. Ya. Tapi kalau turun trennya fokusnya ke supply. Saat Anda
mencari tren sudah ketemu, tolong cari trading range. Oke, ini penting juga Anda dapat premium diskon. Oke, lalu cari lagi zone fresh yang belum disentuh. Ya, penting lagi kalau bisa teman-teman cari decision point. Ya, jadi sebelum dapat supply ini saya sudah menentukan ini dulu. Trennya apa turun. Ya, karena low, high, lower low. Trennya turun. Low, high, lower low. Oke. Trading range high ke low. Sudah ketemu. Hmm. Di atas 50% area orange, area premium. Supply ini fresh. Ini fresh. Sewaktu kemarin. Ya teman-teman. Sewaktu kemarin. Oke. Fresh. Ini pun masih fresh. Ya. Berbeda dengan kondisi setelah di retest sama market. Nah berarti kalau ini sudah di retest, ini sudah nggak fresh lagi. Kita nggak entry lagi di sini nanti teman-teman. Ya, kita sudah tidak entry lagi di area ini karena sudah tidak fresh supply-nya. Jadi kenapa ketemu supply yang ini dan ini dan ini? Karena dari trading range dari high ke lower low ini. Ya, clear ya mas? Kalau bingung di sini boleh bertanya. Oke. Nah, lalu supply ini kenapa bisa ketemu di sini teman-teman? Teman-teman ingat kan ya ada pelajaran tentang primary dan secondary trend. Nah, oke. Ini kenapa ada supply di sini? Karena ini secondary trend. Range-nya mana? Dari high ke low. Ini. Ketemulah supply yang di ujung ini. Tapi yang di ujung ini jebol akhirnya. Karena ternyata lebih dominan yang primary trend atau mayor trend. Jadi supply ini sebenarnya punya siapa? Ini supply punya mikro trend atau minor trend atau secondary bolehlah ya daripada yang besar ini teman-teman. Oke, karena balik lagi supply demand sama dengan order block dan aturannya Anda harus tahu. Anda tahu tren, Anda dapat trading range, Anda dapat area yang fresh, Anda bisa cari decision point. Ya, dan sebelum ada tanda penolakan jangan sell. Kemarin kan saya sudah kasih tahu seperti itu. Ya, di sini boleh Anda cari decision point teman-teman. Nah, oke, ini areanya. Oke, ini areanya. Di area ini teman-teman, yang ini ya. Oke. Kita boleh bongkar di sini. Kita tes M5 mungkin. Cari area decision yang paling fresh. Ya teman-teman. Kalau Anda lihat bingung, coba diperhatikan lagi dan turun. Nah, berarti ini pernah ada swipe. Oke.
Nah, kita bisa cek seperti hari ini yang bisa menjadi decision. Nah, tapi decisionnya nggak sampai teman-teman. Ya, area keputusannya ini tidak sampai untuk entry. Nih, oke. Terpaksalah kita mencari sebuah reaksi. Reaksinya di sini. Kemarin saya cukup melihatnya dari M15 sih. Oke. Nah, ini compression. Oke, strukturnya high, low, higher, higher low. Ini nggak jadi higher high teman-teman. Lalu di break, breaknya breakthrough. Waktu break ke bawah, muncullah si supply. Kembalinya ini sell. Oke teman-teman. Ya, jadi decision point-nya yang ada di sini tadi nggak kena. Tapi reaksinya di sini kita dapat. Ya, reaksinya kita dapat. Inilah pentingnya kita mengerti dan memahami tentang price action. Zona lampau, zona-zona yang sedang dites, dan area-area mana yang menjadi krusial. Berdasar dari ini tadi. Jadi nggak asal Anda ketemu supply demand, asal yang fresh, enggak. Tapi tolong urutin nomor 1 sampai nomor 4. Ya, oke Mas, Abu Kenzi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dimengerti dengan jelas atau detail. Terima kasih, sukses selalu.